teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Filsafat Dakwah. Saya Jody Bintang Brilian. Dan saya Syarif Ali Ibrahim. Dan saya Hairun Isa. Video kali ini kita bakal bahas tentang podcast, konteks sosial, dan budaya dalam dakwah, teman-teman. Oke, kita langsung pembahasan yang pertama. Jadi, Betul. kalau kita dengar kata dakwah, biasanya orang-orang itu cuma taunya dakwah itu di masjid, di musola. bener Kita banget sih, ngomong kayak gitu bener, doang kan. bener. Padahal sebenarnya dakwah itu kan berada di banyak tempat ya teman-teman. Nah, di setiap tempat itu harus punya cara yang berbeda, karena di setiap tempat punya kebudayaan, punya kebiasaan yang berbeda. Nah, yang si pendakwah ini harus mempunyai metode ataupun cara yang menyesuaikan di setiap tempatnya. Supaya apa? Supaya dakwah itu bisa diterima di setiap masing-masing tempat itu. Ini kalau nggak salah berarti sama kalau misalkan kita berbicara tentang dakwah ini secara historis atau sejarah ini, contohnya di Wali Songo berarti ya. Betul. Yang mana dulu tuh Wali Songo itu pernah berdakwah dengan metode atau kultur pada saat itu, yang mana berdakwah saat itu menggunakan wayang. Bener nggak sih? Benar. Ya, jadi Benar. kita harus menyesuaikan tempatnya. Benar banget teman-teman. Agar dakwah itu mudah diterima. Oke teman-teman, jadi masyarakat ini selalu mengalami perubahan. Ada yang pelan dan juga ada yang cepat. Cuman perubahan ini sangat berpengaruh kepada orang yang beragama. Nah, contohnya sekarang kita lihat teman-teman yang kita ketahui itu misalnya kayak gaya hidup yang hedonisme, misal konsumtif dari para masyarakat sekarang itu banyak dan berbeda gitu teman-teman tentunya. Jadi sebenarnya dari dakwah ini hanya sekedar hal yang kultural atau hal yang kaku gitu kepada masyarakat, yang mana dakwah ini hanya menjadi formalitas tetapi nggak menyentuh terhadap mat'u yang disampaikannya ini teman-teman. Kebutuhan si mat'unya. Kebutuhan si mat'unya. Maka dari itu dakwah saat ini kurang jadi relevan karena kurangnya adanya sistem gitu. Seperti itu sih teman-teman. Jadi dakwah ini harus responsif teman-teman, agar masalah-masalah ini menjadi solusi atas persoalan-persoalan umat Islam. Oke, setelah kita bahas hal-hal yang tadi itu, pertanyaannya itu adalah gimana peran media dakwah dalam kondisi mat'u pada sekarang ini? Nah, sebenarnya tadi kan udah jelasin teman-temannya tentang kenapa dakwah ini sampai sekarang ini kurang relevan gitu ke kebutuhan si matunya ini. Karena kalau misalnya kita bahas lagi dan kita kulik lagi bahwasanya kurang relevan itu sebenarnya kita tuh bisa berdakwah melalui media-media yang ada teman-teman. Contoh media massa, kalau misalnya di dalam percetakan tuh mungkin ada yang namanya koran ataupun majalah dan yang lain-lain teman-teman. Nah, ini juga media ini sebenarnya sebagai jembatan gitu. Bahkan kadang dikategorikan bahwasanya ketika sebuah media ini dikatakan dapat membuat orang yang lebih jauh menjadi dekat, tapi juga ada juga kurangnya teman-teman, yang menjadi dekat menjadi lebih jauh seperti itu. Tetapi dakwah ini disimpulkan kalau misalnya kita menggunakan media ini sebagai berdakwah sebenarnya sangat relevan, karena pastinya sekarang ini media sosial ini menjadi sebuah kebutuhan yang primer, hampir primer teman-teman untuk ke seluruh masyarakat atau golongan masyarakat yang ada. Bahwasanya ketika kita setiap hari itu pasti selalu membuka itu yang namanya handphone atau media sosial yang lainnya, entah itu TikTok, WhatsApp, bahkan Instagram. Nah, dari hal-hal seperti itu sebenarnya sesimpel dan sesederhana itu, bahwasanya ketika kita menyekrol tentang Instagram ataupun TikTok, muncullah sebuah media-media dakwah, entah itu berbentuk dalam podcast ataupun ceramah ataupun cerita-cerita fiktif tetapi dikulik atau dikemas dengan cerita-cerita semisal sejarah atau sejarah keislaman atau sejarah-sejarah nabi, seperti itu sih. Oke, berarti secara singkatnya media dalam dakwah itu sangat penting. Benar, Ya penting kan? banget. Karena lewat media ya dakwah itu bisa tersebar secara cepat dan luas. Benar. Nah, media dakwah ini juga bukan cuma dijadiin alat aja teman-teman, tapi harus dijadiin sebuah strategi dalam berdakwah. Strategi, betul, benar strategi. Karena begini teman-teman, ada sebuah mahfuzat yang mengatakan seperti ini. Al-haqqu bil nizomin qad jaqlibuhul batil bin nizom
kebenaran yang tidak terorganisir atau terstruktur, maka akan kalah dengan kebatilan atau kebohongan yang terstruktur dan terstrategi gitu teman-teman. Maka dari itu dakwah ini adalah kan menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Maka ketika kita ingin menyebarkan pesan kebaikan, diperlukan strategi dan sistem bagaimana caranya pesan ini tersampaikan dengan baik ke sobat U, dan pesan ini juga dapat dijamah untuk seluruh umat U yang ada, seperti itu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang perspektif dalam ilmu dakwah atau paradigma Betul cara banget, pandang betul. dalam dakwah. Cara pandang. Jadi dalam ilmu dakwah ada beberapa cara pandang atau bisa disebut paradigma teman-teman. Nah gunanya untuk menganalisis dakwah. Seperti itu. Iya, misalnya paradigma yang berfokus pada faktor, yaitu ada faktor ke dalam dai tersebut sendiri, ada juga ke media, ke metode, dan lain sebagainya. Nah, Jadi teman-teman ada juga paradigma sistem yang melihat semua unsur dakwah untuk saling terhubung. Nah, selain itu juga teman-teman, sebenarnya berbicara tentang paradigma itu luas banget teman-teman. Banyak paradigma yang jenisnya itu berbeda-beda. Contohnya itu ada paradigma pengembangan, ada integratif, dan partisipatoris, yang mana itu semua menekankan secara keterlibatan masyarakat yang aktif teman-teman, kayak gitu. Oke, kita sudah pada segmen terakhir, Segmen yaitu terakhir. tentang kesimpulan. Kesimpulan, konklusi. Nah, coba dong Bang Jody dan Bang Ibra kasih kesimpulan ringan dari podcast ini. Sebenarnya apa sih yang kita bahas? Nah, sebenarnya perlu teman-teman ketahuin dari tadi yang kita bahas dari awal sampai saat ini itu sebenarnya perlu ditarik lurus teman-teman. Dari semua itu tuh kita harus punya benang merahnya terlebih dahulu. Yang mana dakwah itu nggak boleh atau nggak boleh lepas dari konteks sosial dan budaya, karena mau bagaimanapun itu dakwah itu harus relevan dengan kedua poin ini. Mau bagaimanapun dakwah bisa nyampe ke umat itu dengan baik, maka diperlukannya adanya hubungan antara konteks sosial dan budaya tersebut. Nah, budaya lokal itu sebenarnya bukan menghambat teman-teman dari dakwah tersendiri, tapi justru jadi jembatan supaya pesan Islam itu mudah diterima dan lebih relevan gitu. Dan dakwah yang baik adalah dakwah yang tetap menjaga nilai Islam, tetapi juga peka terhadap realitas masyarakat yang ada dengan situasi dan kondisi yang saat ini berlaku, seperti itu. Iya, jadi pada intinya konteks sosial dan budaya ini juga sangat berperan penting dalam dakwah. Karena yang tadi dibilang oleh Mas Jody, untuk lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Bang Jody dan Bang Ibra. Oke teman-teman. Terima kasih sudah Terima kasih menyaksikan semuanya. podcast Betul. kita dari awal sampai akhir. Bener banget sampai Bener akhir. banget. Harus sampai akhir. Harus sampai akhir. Kalau misalnya pertengahan diapain aja? Nggak tahu ntar apa yang kita omongin. Bener, takutnya nanti adanya kesalahpahaman dan nggak menangkap nilai-nilai yang ada yang kami sampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu tentang keseluruhannya, tentang konteks dakwah sosial dan budaya itu dari awal sampai akhir, teman-teman harus tonton tuh biar jelas dan nggak salah paham akan pengertian yang kami paparkan barusan. Seperti itu. Oke, saya Jody Bintang Berlian AKA Jo. Dan saya Syarif Ali Ibrahim, panggil aja Uncle Bre. Dan saya Hairunisa. Panggilnya Bocil. Oke, kita kelompok 6 sahabat dakwah. Jangan lupa like, Komen, Share, subscribe. dan belum. tep. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.